Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 tepat waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mulai saja kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi prosedur karya tulis ilmiah bagi mahasiswa tingkat akhir Universitas Muhammadiyah Sukabumi part yang kedua Selasa 21 November 2023 dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada tabiin, tabiut tabiin, dan insya Allah pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Baik, yang kami hormati narasumber sosialisasi prosedur karya tulis ilmiah bagi mahasiswa tingkat akhir. Yang pertama ada staf perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Ibu Sani Zulfiah Eskom. Yang kedua ada pustakawan UMI, Ibu Fuji Amalia Nurani SIPUS. Dan yang terhormat Kepala Perpustakaan UMI, Ibu Yanti Sundari SSM IKOM, serta seluruh partisipan sosialisasi prosedur karya tulis ilmiah bagi mahasiswa tingkat akhir UMI yang kami banggakan. Baik, untuk mengawali kegiatan sosialisasi kali ini, marilah kita bacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pagi hari ini membawa keberkahan dan juga kelancaran untuk kita semua. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selanjutnya ialah sambutan dari Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang terhormat Ibu Yanti Sundari SSM IKOM. Kepada Ibu Yanti disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan. Ya. Kemudian yang sakit juga diberikan kesembuhan. Salawat salam moga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi meskipun dalam kondisi Zoom ya, karena kondisi yang memang kita siapkan untuk khusus mahasiswa tingkat akhir non reguler. Tapi di sini juga ada bergabung non reguler yang memang kemarin tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang memang hadir pada kesempatan ini, rekan-rekan pembicara ya, pemateri dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang nanti akan memberikan penjelasan-penjelasan kepada rekan-rekan peserta yang ada di sini yang sudah tergabung ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada kegiatan kali ini. Pada sosialisasi prosedur karya tulis ilmiah bagi mahasiswa tingkat akhir ini yang sudah tadi disampaikan ya, sudah dilakukan untuk kelas non reguler ya, kelas reguler, dan pada kesempatan ini adalah kelas non reguler. Dengan kondisi yang memang kelas non reguler ini kan pada jauh dan juga ada aktivitas kegiatan sambil bekerja, sehingga kami menginisiasi untuk menyampaikan secara Zoom. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan dengan Zoom ini bisa memberikan wawasan yang sama ya, maupun offline ataupun online. Sosialisasi prosedur karya tulis ilmiah ini penting sekali bagi mahasiswa tingkat akhir, di mana ada proses yang memang sekarang berubah di sebelumnya. Ya, di tahun sebelumnya itu
untuk verifikasi plagiarisme masih ada prosesnya perpustakaan ya. Kalau sekarang menjadi validasi plagiarisme oleh LPPN. Ini juga menjadi hal yang penting ya ketika memang ada prosedur pengecekan karya tulis ilmiah yang tadinya dicek oleh dosen pembimbing ya, sekarang bisa dicek oleh mahasiswa karena ada fitur yang memang nanti bisa digunakan oleh mahasiswa ya tingkat akhir dalam pengecekan skripsi. Dan bagaimana sih ya prosedur-prosedur yang memang harus dilakukan ketika mengupload ya karya ilmiah nanti tugas akhir mahasiswa ke dalam sistem yang namanya OP3S. Ini juga perlu diketahui supaya rekan-rekan di sini semua bisa menyampaikan ya, skripsinya, tesisnya, laporan tugas akhirnya dengan baik ya. Sehingga nanti juga prosesnya tidak banyak melakukan revisi, bahkan tidak ada revisi di ketika menyerahkan laporan tersebut atau tesis atau skripsinya. Ya. Karena ini menjadi penting ketika akan melakukan pendaftaran wisuda ya, pendaftaran wisuda dan juga mendapatkan ijazah. Ya. Jadi sayang sekali waktunya ketika memang rekan-rekan sudah menyampaikan skripsinya, tesisnya, laporannya, tapi terkendala oleh hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan segera, gitu. Sehingga pada kesempatan ini kami akan menyampaikan ya 2 materi ya, nanti dari Bu Sani akan menyampaikan bagaimana plagiarisme dan Turnitin, penggunaan Turnitin. Kemudian dari Bu Puji juga nanti akan menyampaikan bagaimana penggunaan dari OK3S ya, ketika rekan-rekan menyampaikan karya tulis ilmiahnya ke perpustakaan, karena sekarang sudah tidak tercetak ya. Jadi disampaikan secara file, tapi file juga harus betul dan benar ya. Karena kami akan melakukan upload ke repositori perpustakaan UMI secara online. Sehingga diharapkan kita semua meningkatkan kualifikasi kita ya dalam penulisan karya tulis ilmiah sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan orang banyak. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak di Perpustakaan UMI yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Dan terima kasih banyak juga peserta ya sudah masuk ya, mahasiswa yang sudah bergabung saat ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan tidak bingung lagi ya harus bagaimana sih alurnya ya, sehingga persiapan-persiapan menuju wisuda nanti ya dimudahkan, dilancarkan ya, memberikan semangat untuk menyelesaikan dan bisa wisuda pada tepat waktunya. Itu saja dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Nasominallahu wa faltuqarib. Wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Ibu Yanti Sundari SSMIKOM atas sambutannya. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke sesi pematerian, tapi sebelum itu kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Disilakan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan mode videonya. Mangga, diaktifkan terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Mangga saya berikan waktu. Baik, masih ada yang belum mengaktifkan mode videonya. Mangga disilakan untuk diaktifkan terlebih dahulu. Baik, kita akan mulai dari slide yang pertama terlebih dahulu. 1, 2. Baik, slide yang kedua.
1, 2. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sesi dokumentasi sudah dilaksanakan. Kita akan lanjutkan ke sesi pematerian. Kali ini ada 2 pemateri, Bapak dan Ibu, yang tadi juga sudah saya spill di awal mungkin ya. Yang pertama adalah staf perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang terhormat Ibu Sani Zulfia Eskom. Lalu yang kedua ada pustakawan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang terhormat Ibu Fuji Amalia Nurani SIPUS. Dan keduanya akan menyampaikan materi yang sangat penting bagi mahasiswa tingkat akhir. Dan langsung saja kita akan ke materi yang pertama, yang akan disampaikan oleh pemateri ke-1, yaitu yang terhormat Ibu Sani Zulfiah Eskom, mengenai plagiarisme dan juga Turnitin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari disilakan untuk menyimak dengan baik dan juga dengan serius, karena nanti ada sesi pertanyaan juga di akhir. Boleh disampaikan melalui kolom chat ataupun juga raise hand. Baik, kita langsung saja. Saya serahkan kepada pemateri ke-1, yang terhormat Ibu Sani Zulfiah Eskom. Mangga disilakan. Terima kasih Bu Mila. Suara saya sudah dapat terdengar? Terdengar jelas, Bu Sani? Baik, izin share screen. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu untuk peserta sosialisasi karya tulis ilmiah ini. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Ibu Yanti Sundari SSN IKOM, dan yang terhormat untuk rekan-rekan dari Perpustakaan UMI dan juga seluruh peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Tadi sudah diperkenalkan, saya Sani Zulfia, izin untuk menyampaikan hal-hal terkait plagiarisme dan Turnitin ya, yaitu bagi mahasiswa tingkat akhir yang kondisinya saat ini berada pada semester gasal ya. Baik, selanjutnya sebelum melangkah kepada hal plagiarisme dan Turnitin, saya ingin sharing terlebih dahulu, atau mungkin yang sudah mendengar dan sudah mengetahui, kita merecall kembali pengetahuan kita terkait integritas akademik. Jadi di sini dapat terlihat integritas akademik merupakan komitmen dalam bentuk perbuatan ya, berdasarkan nilai-nilai luhur untuk melaksanakan kegiatan Tridharma. Kalau ini berdasarkan Permendikbudristek tahun 2022. Dan kalau misalkan kita melihat kepada Universitas Muhammadiyah Sukabumi, nilai-nilai Tridharma ini bahkan menambah satu nilai, yaitu mengenai al-Islam dan kemuhammadiyahan, sehingga menjadi catur dharma. Nah, berkaitan dengan integritas akademik, di sini dapat terlihat kita sebagai yang terlibat dalam sivitas akademika harus memiliki nilai-nilai yang merujuk kepada integritas akademik, diantaranya kejujuran, terkhusus dalam penyelesaian karya ilmiah ya. Jadi karya ilmiah ini dapat meliputi misal untuk D3 misalkan LTA atau KTA, atau untuk S1 dapat berupa skripsi, untuk yang S2 disertasi, bahkan untuk penulisan jurnal ilmiah. Nah, kepenulisan karya tulis ilmiah ini tentunya harus merujuk kepada nilai-nilai integritas akademik. Satu, itu harus jelas kita harus jujur dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Karena karya ilmiah ini ketika setelah selesai dibuat, nanti kan mungkin akan ada proses publikasi, nanti akan dipublish ya, baik berupa skripsi, tesis, ataupun LTA, atau juga dapat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal. Otomatis ketika sudah dipublikasikan, ketika ada pembaca yang merasa tulisan tersebut misalkan sepadan atau
eh, dapat mendukung tulisan dari pembaca, mereka akan percaya kalau misalkan hasil tulisan tersebut memang sudah layak untuk disitasi misalkan, atau layak untuk dilakukan kutipan. Kemudian ada asas kepercayaan, keadilan, kehormatan, dan yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini sebagai contoh, ketika kita menyelesaikan karya tulis ilmiah, otomatis apapun yang berada atau apapun yang kita hasilkan dari karya tulis ilmiah ini perlu dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawabannya ini istilahnya tidak sampai dengan selesai penulisan karya tulis ilmiahnya atau selesai sampai sidang, selesai sampai wisuda, tapi ini akan terus selama misalkan tulisan kita itu bahkan masih ada di internet atau masih ada akses untuk dibaca oleh orang lain, maka tanggung jawab kita itu masih ada. Karena ketika misalkan tulisan kita diambil oleh orang lain, baik itu dikutip, diparaphrase misalkan, otomatis itu kita juga tetap bertanggung jawab terhadap tulisan itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh pelanggaran integritas akademik yang dikeluarkan atau yang diterbitkan oleh Permendikbudristek, yaitu ada 6. Yang pertama ada publikasi, ada falsifikasi, plagiasi, ada kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak. Adapun publikasi ini berupa tindakan yaitu pembuatan data penelitian atau informasi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah itu sifatnya fiktif. Jadi tidak dilakukan proses penelitian seperti misalkan proses pembuatan kuesioner, melakukan kegiatan wawancara, tapi informasinya itu dibuat sendiri, misalkan jadi dibuat secara fiktif dengan alasan mungkin misalkan orang lain tidak tahu kok kalau misalkan kita itu melakukan wawancara atau tidak, misalkan orang lain tidak tahu kok kalau misalkan kuesioner ini kita yang mengisi gitu seperti. Selanjutnya untuk falsifikasi itu rekayasa data dan informasi. Jadi data penelitiannya itu direkayasa. Kalau yang tadi penelitiannya itu memang fiktif, kalau yang sekarang direkayasa. Kemudian plagiasi ini ada beberapa definisi yang dapat kita ambil, misalkan mengambil sebagian ataupun seluruhnya karya milik orang lain tanpa kita sebutkan sumbernya. Sebagai contoh, misalkan kita hanya mengutip atau hanya mengambil satu kutipan saja dari tulisan orang lain. Nah, itu kan termasuk pada mengambil sebagian, misalkan dari satu buku kita hanya ambil satu kutipan. Oh, mungkin orang lain nggak akan tahu kalau kita hanya mengambil satu kutipan saja. Tidak perlulah kita cantumkan ini menurut siapa atau sumbernya dari mana, seperti itu. Selanjutnya juga menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri. Kalau ini kalau tadi misalkan kita kutip tanpa kita cantumkan sumbernya, kalau yang kedua ini kita menulis ulang, yaitu biasanya melakukan parafrase ya atau paraphrase. Kita sampaikan kembali gagasan atau ide milik orang lain menggunakan redaksi kita tanpa mengubah tujuannya. Jadi walaupun istilahnya kalimatnya kita ganti menggunakan kalimat kita sendiri, kata-kata kita sendiri, tapi tujuannya harus tetap sama. Nah, biasanya parafrase ini memang terkadang masih ada orang yang ini kita memang sudah melakukan parafrase dan sudah menuliskan kembali menggunakan kata-kata kita sendiri, akhirnya tidak dicantumkan juga sumbernya dari mana, seperti itu. Nah, walaupun kita melakukan paraphrase, itu tetap sumbernya harus kita cantumkan. Selanjutnya ada kepengarangan tidak sah. Kepengarangan tidak sah ini contohnya ada 3 tindakan atau ada 3 kegiatan terhadap seseorang, misalkan menggabungkan diri sebagai pengarang bersama.
Jadi misalkan temannya ada yang sedang melakukan penelitian, menulis artikel jurnal misalkan, terus dia datang ikut dong sebagai penulis, misalkan dimasukkan sebagai penulis ketiga atau penulis kedua, bahkan tanpa mengikuti proses penelitiannya atau proses penulisannya. Jadi cuma nampang nama aja gitu ya, supaya misalkan menambah daftar hasil penulisan kalau misalkan seseorang tersebut pernah melakukan penulisan sebagai penulis kedua seperti itu, atau menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi misalkan dalam penelitian tertentu, baik itu misalkan untuk menghasilkan artikel ilmiah misalkan, dalam proses penelitiannya bahkan dalam proses penulisannya itu dilakukan oleh beberapa orang, misalkan 2 orang, saya dengan teman. Ternyata dalam proses penyelesaiannya atau bahkan sudah hampir selesai terjadi konflik, berdua ini terjadi konflik misalkan, atau sudah tidak sejalan lagi, akhirnya penulis keduanya tidak dimasukkan, kita hanya memasukkan nama kita sendiri sebagai penulis utama seperti itu. Nah itu juga tidak boleh ya, karena itu masuk kepada kita telah menghilangkan hak orang lain juga misalkan seperti itu. Selanjutnya, menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi. Atau mungkin yang saat ini marak di masyarakat mungkinnya, atau masih ada terjadi di lingkungan masyarakat secara umum, misalkan dalam penyelesaian karya ilmiah menggunakan jasa pihak ketiga atau jasa pihak yang lain. Jadi dalam penulisan skripsinya misalkan atau dalam penelitiannya minta bantuan orang lain yang menulis sampai dengan selesai, nanti setelah selesai diserahkan kepada kita, kemudian di covernya atau misalkan secara keseluruhan itu diakui sebagai hasil tulisan kita, atau secara istilah umumnya itu jasa joki gitu ya. Nah itu tidak diperkenankan karena kita sebagai yang mengakuisisi tulisan tersebut tidak berhak atas tulisan tersebut. Kemudian konflik kepentingan itu menghasilkan karya mengikuti keinginan atau menguntungkan satu pihak tertentu atau bahkan merugikan pihak tertentu. Contohnya misalkan ketika melakukan survei tertentu ya, kemudian seharusnya hasil survei menunjukkan bahwa misalkan produk ini ternyata laku di pasaran atau produk ini sangat disukai oleh konsumen. Tapi supaya misalkan untuk merugikan pihak tertentu, akhirnya hasil surveinya itu dirubah menjadi kalau misalkan hasil produk ini tidak disukai oleh konsumen misalkan atau tidak diterima oleh pasar seperti itu. Selanjutnya pengajuan jamak. Pengajuan jamak ini adalah perbuatan mengajukan naskah ilmiah yang sama, tapi di beberapa tempat. Misalkan contoh konkretnya saat ini yang akan berdekatan atau bersinggungan dengan Bapak Ibu adalah proses publikasi artikel ilmiah atau jurnal ya, yang secara umumnya mungkin Bapak Ibu bilangnya jurnal. Nah, nanti kan akan melakukan proses submit artikel. Nah, pada saat proses submit artikel, untuk menghindari pengajuan jamak ini, jadi walaupun dengan segala keterbatasan waktu, misalkan dikejar waktu dalam 3 bulan atau dalam 1 bulan ini, artikel yang kita submit paling tidak harus menghasilkan LOA atau surat keterangan bahwa artikel kita telah diterima oleh penerbit jurnal tertentu. Nah, untuk menghindari pengajuan jamak ini, jadi proses submitnya itu harus dilakukan satu persatu, dalam artian ketika kita melakukan submit artikel di jurnal A, nah, maka
selesaikan dahulu proses submit artikel di jurnal tersebut. Kalau ternyata memang harus ada perbaikan, maka perbaikilah sampai dengan ada keputusan. Kalau misalkan, oh artikel ini sudah diterima tapi harus ada perbaikan, atau artikel ini sudah diterima dan akan dipublikasikan misalkan di tahun 2026 pun itu tidak jadi masalah. Kita yang penting kita dapat menghasilkan LOA-nya. Tapi ketika misalkan artikel ilmiahnya ternyata ditolak, nah baru setelah itu kita dapat melakukan proses submit ulang di jurnal yang lain. Jadi jangan sampai melakukan proses submit artikel ini satu kali submit di beberapa jurnal yang berbeda. Misalkan kita submit artikel yang sama di jurnal A, jurnal B, jurnal C. Ternyata berdasarkan hasil reviewernya di jurnal A dan di jurnal C, artikel kita diterima dan akan dipublikasikan, sehingga terjadilah satu artikel yang sama akan dipublikasikan di dua tempat yang berbeda. Nah, ini yang tidak boleh karena masuk kepada kategori pengajuan jamak. Selanjutnya, dalam hal ini kami ingin menitik beratkan terkait dengan plagiarisme ya. Di sini berdasarkan Sulistyo tahun 2011 disebutkan bahwa plagiarisme itu ada beberapa macam gitu, ada tipe-tipenya. Yang pertama ada plagiarisme kata demi kata. Kadang kita kan baca buku, baca referensi apa gitu misalkan ternyata kata ini bagus, kata ini bagus. Akhirnya kita ambil dicomot-comot gitu ya, kemudian dimasukkan karena kita ngambilnya hanya kata demi kata gitu, akhirnya tidak dicantumkan sumbernya. Nah itu juga kalau menurut Sulistyo itu masuk kepada kategori plagiat. Selanjutnya plagiarisme kepengarangan. Kalau ini sudah jelas ya, misalkan seperti tadi kepengarangan tidak sah, kita mengambil hasil karya orang lain atau mengambil hasil penelitian orang lain, kemudian namanya kita ganti kalau misalkan penelitian tersebut adalah hasil tulisan kita. Atau sederhananya mungkin ketika di semester awal ya Bapak Ibu, ketika semester 1 mungkin atau bahkan waktu SMA mungkin ya, kan mungkin ada tugas buat makalah misalkan contohnya ya. Nah biasanya kan ngambil dari beberapa referensi, misalkan mengambil makalah A, makalah B, makalah C, kemudian digabung-gabungkan. Nah akhirnya kemudian tinggal diganti covernya, atau kita misalkan ada tugas tentang makalah, membuat makalah tentang judul tertentu. Dan sekarang kan sudah banyak mungkin di internet dengan makalah dengan judul yang sama. Akhirnya diambillah makalah tersebut dan diganti namanya saja. Itu sudah masuk kepada plagiarisme kepengarangan. Kalau memang sebelumnya ini pernah terjadi ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi seperti itu. Kemudian plagiarisme atas sumber. Kalau ini misalkan kita mengambil kutipan, mengutip sumber tertentu, mengambil gagasan atau ide tertentu tanpa kita cantumkan ini menurut siapa, kemudian daftar pustakanya dari mana, atau misalkan di dalam kutipannya sebetulnya telah dicantumkan kalau misalkan kutipan ini menurut siapa, tapi ternyata di daftar pustakanya kutipan tersebut tidak dicantumkan sumbernya itu dari mana, apakah dari buku, apakah dari jurnal tertentu, misalkan seperti itu. Itu pun masuk kepada plagiarisme. Kemudian yang keempat itu masuk kepada self plagiarism atau plagiat terhadap diri sendiri. Nah, plagiat ini kalau misalkan dilihat dari yang 6 tadi mungkin bisa masuk kepada kepengarangan jamak misalkan, atau juga ketika misalkan saya di tahun 2021 mempublikasikan sebuah artikel ilmiah tentang B, kemudian di tahun 2023 saat ini misalkan saya membuat atau melanjutkan penelitian yang sebelumnya, sehingga ada sumber-sumber ataupun referensi yang ataupun ide dan gagasan saya di
hasil publikasi di tahun 2021 yang dimasukkan kembali pada penulisan di tahun 2023. Nah, karena merasa itu memang tulisan kita sendiri, misalkan akhirnya ketika kita mengambil tulisan dari tulisan terdahulu tersebut, tidak kita cantumkan kalau misalkan ini tuh sumbernya penulisnya adalah kita sendiri. Jadi tidak dicantumkan menurut Zulfia tahun 2021, misalkan bla 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 dan seterusnya. Nah, itu masuk kepada self plagiarism. Jadi, walaupun misalkan dalam penulisan karya ilmiah kita mengambil sumber ataupun informasi dari hasil tulisan kita sendiri, maka wajib atau harus kita cantumkan kalau misalkan kutipan tersebut diambil dari tulisan kita sendiri. Jadi kita cantumkan atau lakukan sitasi terhadap nama kita. Kemudian ini ada beberapa kasus plagiarisme yang mungkin pernah terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia ya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu lihat di internet, lebih banyak lagi kasus-kasus tentang plagiarisme ini yang pernah terjadi seperti itu. Dan untuk kasus plagiarisme ini bahkan juga kalau di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi sendiri, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah terjadi kasus seperti tadi ya, kasus semacam kasus-kasus yang telah terjadi di perguruan tinggi yang lain. Hanya saja dalam proses teknis dalam penyelesaian karya tulis ilmiah, karena sebelumnya kami informasikan kalau misalkan Bapak Ibu belum mengetahui, sebelumnya ada proses verifikasi plagiarisme yang dilakukan oleh perpustakaan. Nah, dalam proses verifikasi tersebut kami seringkali atau masih ada saja ditemukan beberapa contoh temuan yang mungkin sebetulnya ini mengindikasikan kepada tahap kecurangan atau husnuzonnya kami ini merupakan sebuah kesalahan teknis, tapi kebetulan kesalahan teknisnya terjadi banyak gitu, seperti itu dalam satu tulisan, misalkan dalam satu skripsi milik mahasiswa terdapat beberapa indikasi kesalahan teknisnya lebih dari 3 misalkan. Contohnya seperti ini, contoh temuannya. Kalau misalkan di sini dapat terlihat di yang before itu dalam paragrafnya seakan-akan memang ini adalah paragraf yang norma-norma saja ya, tidak terdapat hal-hal yang mengindikasikan tidak baik gitu. Tapi setelah diverifikasi lebih lanjut, contoh kecilnya kami beri warna merah saja, kita blok warna merah di di kolom after dapat terlihat ya, di tulisan bab 1 saja di sini ternyata bab 10 pendahuluan 0 latar 0 belakang. Nah, ini kalau hanya di tulisan biasa sih mungkin ya nggak apa-apa, memangnya kalau kok tidak terlihat kok, misalkan nolnya itu kan sudah diberi warna putih misalkan, tidak mengindikasikan sesuatu gitu. Tapi karena dalam proses verifikasi di UMI ini kita menggunakan yang namanya Turnitin. Nah, di Turnitin ini memang sampai saat ini sebelumnya dia memang tidak bisa mendeteksi warna putih. Walaupun untuk update terbaru sebetulnya sekarang sudah bisa, ketika ada menampilkan warna putih itu sudah terdeteksi oleh Turnitin kalau misalkan paragraf tertentu atau halaman tertentu mengandung warna putih. Kalau yang sebelumnya belum bisa, jadi terjadilah hal-hal yang contohnya seperti ini. Dan sebetulnya secara teknis lebih terjadi ada beberapa teknis lain. Kami sampaikan salah satu contoh ini supaya Bapak Ibu dapat memahami ini nampaknya adalah tindakan yang
sepele gitu ya, karena hanya memasukkan huruf angka 0 terus diberi warna putih gitu ya. Tapi secara keseluruhan jika banyak dilakukan ini akan memberikan dampak yang besar. Contohnya misalkan ini akan memberikan hasil pengecekan di Turnitin dengan persentase yang kecil seperti itu. Walaupun misalkan secara kenyataannya ini tulisan tersebut mengandung persentase yang besar. Dampaknya jika memang tidak diketahui dan tidak diperbaiki, ketika dilakukan proses publikasi, mungkin terjadi kalau misalkan skripsi atau tesis milik dari mahasiswa itu akan terdeteksi sebagai plagiat seperti itu. Maka akan sangat dekat dengan contoh kasus yang tadi saya contohkan seperti itu ya. Kemudian berkaitan dengan Turnitin terbaru ini yang sudah mulai ditetapkan sebetulnya per 1 November 2023. Hanya saja Bapak Ibu kan baru mengikuti sosialisasinya hari ini, maka ketentuan ini mulai berlaku per hari ini setelah Bapak Ibu mengikuti sosialisasi ini. Adapun ketentuan yang berlaku, nah sebelum masuk ke ketentuan, saya ingin informasikan terlebih dahulu. Jadi untuk Turnitin ini sebelumnya hanya ada 2 fitur, yaitu ada fitur administrator dan instruktur atau instructor. Ini adalah 2 fitur Turnitin yang digunakan oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi sejak tahun 2017. Nah, di sekitar bulan September 2023 kemarin terjadi perubahan fitur, yaitu adanya fitur student. Nah, fitur student ini adalah fitur yang akan digunakan oleh Bapak Ibu sebagai mahasiswa tingkat akhir. Nah, pemerolehan akun student ini salah satu syaratnya adalah Bapak dan Ibu telah melakukan KRS atau telah mengambil KRS untuk tugas akhir. Jadi di sini dapat terlihat fungsinya akun student ini adalah untuk melakukan proses submit file atau upload baik itu skripsi, jurnal, misalkan untuk kebutuhan proses validasi ke Turnitin oleh sendiri seperti itu. Nah, adapun untuk ketentuan Turnitin terbaru ini, jadi yang pertama tadi ya berkaitan dengan fitur yang diberlakukan per November ini, mahasiswa tingkat akhir akan melakukan proses pengecekan tugas akhir dengan fitur mandiri. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan melakukan pengecekan Turnitin mandiri, bisa melakukan pengecekan di mana saja menggunakan akun milik masing-masing. Kemudian yang menjadi catatan untuk penggunaan akun student itu ya, ini harus didaftarkan kepada dosen pembimbing masing-masing. Jadi nanti teknisnya Bapak dan Ibu menyerahkan akun email yang domain UMI, kemudian nanti akan di-enroll atau akan diundang ya, akan ditambahkan oleh dosen pembimbing ke dalam sebuah namanya assignment. Jadi assignment itu semacam folder untuk proses pengecekan baik itu skripsi misalkan ataupun jurnal. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki email dengan domain umi.ac.id, bisa dilihat ya di akun siapnya ketika login, kalau tidak salah ada di sana menu untuk mengajukan permohonan pembuatan email domain UMI. Kemudian tentunya dengan fasilitas yang telah dimiliki oleh Bapak Ibu, yaitu dapat melakukan proses pengecekan mandiri menggunakan akun masing-masing. Oleh karena itu, diharapkan Bapak Ibu tidak melakukan proses pengecekan Turnitin di luar akun UMI. Misalkan pinjam ke temannya, ataupun misalkan menggunakan akun-akun yang diperjualbelikan secara online misalkan ya. Nah, setelah ini
tidak diharapkan Bapak Ibu untuk menggunakan fasilitas Turnitin di luar UMI. Kemudian tidak memberikan akses student kepada orang lain ataupun sebaliknya. Jadi Bapak dan Ibu tidak meminjam akun milik temannya ataupun tidak meminjamkan akun milik Bapak Ibu kepada temannya. Karena secara teknis pun nanti akan terlihat ketika proses pengecekan menggunakan akun orang lain, maka hasil pengecekannya akan sesuai dengan nama orang lain. Jadi nanti bisa kelihatan kalau Bapak Ibu submitnya menggunakan akun temannya, maka hasil pengecekan Turnitinnya jadi namanya jadi nama temannya. Begitupun sebaliknya. Kemudian karena Bapak Ibu dapat melakukan proses submit file kapan saja, di mana saja, berulang kali, diharapkan Bapak Ibu sebelum melakukan proses submit file itu melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada dosen pembimbing. Jadi misalkan, Pak, saya mau melakukan pengecekan untuk skripsi. Kemudian misalkan hasilnya sudah keluar, nah nanti ada perbaikan. Nah ketika setelah melakukan perbaikan ingin melakukan pengecekan ulang, maka Bapak Ibu dapat melakukan konfirmasi kepada dosen pembimbing kalau misalkan akan melakukan submit ulang berdasarkan hasil perbaikan seperti itu. Kemudian ada yang namanya mahasiswa melakukan validasi plagiarisme tugas akhir kepada LPPM melalui OK3S. Sebagaimana tadi yang telah saya informasikan, sebelumnya ada yang namanya verifikasi plagiarisme. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar gitu ya dari dosen pembimbingnya ataupun misalkan dari kakak tingkatnya, oh ada verifikasi plagiarisme gitu ya. Nah, saat ini namanya adalah validasi plagiarisme tugas akhir. Validasi plagiarisme tugas akhir ini dilakukan oleh LPPM, tapi melalui OK3S, One Click Three Services. Kalau Bapak Ibu belum mengetahui, OK3S dapat diakses di ok3s.perpustakaan.umi.ac.id. Nanti bisa dilihat ya, akan diperagakan oleh pemateri yang selanjutnya. Kemudian untuk proses validasi ini diperlukan file hasil pengecekan atau yang disebut FHP, kemudian juga harus disertai surat keterangan pengecekan plagiarisme yang diperoleh dari dosen pembimbing ke-1. Jadi untuk surat keterangan pengecekan ini harus didapatkannya dari dosen pembimbing ke-1. Kan mungkin dalam SK ya, jika yang sudah di SK kan Bapak Ibu dosen pembimbingnya ada dosen pembimbing 1, ada dosen pembimbing kedua. Nah, untuk keperluan validasi itu harus dari dosen pembimbing ke-1. Kemudian FHP ini atau file hasil pengecekan ini merupakan file tugas akhir yang telah dicek Turnitin yang benar-benar sudah final ya Bapak Ibu, telah selesai proses revisi. Jadi sudah sidang, sudah dilakukan revisi, baru itu adalah file yang sudah final. Selanjutnya, untuk FHP ini, ketika nanti Bapak dan Ibu telah selesai melakukan proses submit di Turnitin, kan nanti ada kelihatan ya, ada hasilnya. Itu dapat diunduh dan nanti file hasil unduhnya itu namanya FHP. Nah, berdasarkan FHP yang diperoleh, nanti Bapak Ibu diharapkan dapat mempelajari dengan cermat. Jadi nanti dilihat misalkan, bagian mana saja yang masuk kepada kategori ini plagiatnya besar, persentasenya besar, kemudian kan ada yang sedang, ada yang kecil, misalkan seperti itu. Nah, nanti ditandai atau misalkan dipelajari mana saja yang sekiranya harus didahulukan untuk dilakukan perbaikan atau revisi. Selanjutnya, identifikasi setiap bagian yang menunjukkan kemiripan. Jadi nanti yang diindikasikan memiliki kemiripan dengan sumber yang lain atau dengan sumber yang sudah dipublikasikan terlebih dahulu. Nah, nanti diidentifikasi apakah ini memang yang pertama misalkan memang Bapak Ibu melakukan kutipan, cuman belum tepat dalam melakukan penulisannya. Jika seperti itu, maka langkah yang harus diambil berarti lakukan perbaikan dalam penulisan kutipan. Ternyata atau misalkan yang kedua hasil identifikasinya menunjukkan kalau misalkan
oh ini memang kata-kata milik kita sendiri, misalkan kalimat atau gagasan yang diungkapkan oleh Bapak dan Ibu, tapi kok kena plagiat, misalkan, oh ternyata ada kalimat serupa, gagasan serupa yang sudah lebih dulu dipublikasikan oleh orang lain, seperti itu. Maka mau tidak mau kita bisa langkahnya misalkan berarti melakukan kutipan dari sumber tersebut atau misalkan mengganti kalimat atau gagasan yang kita sampaikan seperti itu. Kemudian jika terdapat kesalahan yang menyebabkan kemiripan, berarti perbaiki dengan benar. Misalkan lakukan kutipan langsung dengan penulisan yang tepat. Masukkan sitasinya, masukkan daftar referensinya, atau melakukan parafrase dengan benar. Kita lakukan parafrase atau menyampaikan gagasan menggunakan kata-kata kita sendiri, tapi tetap kita cantumkan sumber utamanya dari mana. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan hasil pengecekannya atau FHP-nya kita tuh bingung dengan file hasil pengecekannya. Ini bingung banyak banget yang kena blok warna-warni gitu ya, ada yang warna merah, warna ungu dan sebagainya. Misalkan bingungnya ini karena tulisan kita sendiri tapi terdeteksi plagiat atau seperti apa dan sebagainya. Nah, ini kalau misalkan Bapak dan Ibu bingung, maka nanti jangan sungkan ya untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya. Jadi kalau menurut saya gitu lebih enaknya itu ketika akan melakukan proses bimbingan, mau bimbingan dengan dosen pembimbing, sebelumnya kita submit dulu ke Turnitin, sehingga ketika proses bimbingan berlangsung, kita sudah membawa file hasil pengecekan Turnitinnya. Jadi selain misalkan untuk konten, juga untuk tulisannya itu bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Kemudian mohon untuk senantiasa untuk mempertahankan integritas akademik ya Bapak Ibu, di antaranya yang nilai-nilai tadi yang kejujuran, tanggung jawab seperti itu ya, itu harus tetap ada dalam proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini, karena mungkin jika misalkan kita dikejar waktu gitu ya, waktu kita terbatas untuk segera menyelesaikan KTI, tapi ternyata hasil pengecekannya persentasenya besar, tingkat kemiripannya, akhirnya melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang mengindikasikan kepada kecurangan misalkan, atau kepada tindakan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai integritas akademik. Nah, ini juga kan pasti bagian dari salah satu ujian dalam menyelesaikan KTI ini gitu ya, atau karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk mengakses Turnitin akun student ini, jadi pastikan telah ditambahkan sebagai student. Jadi, Bapak dan Ibu pastikan untuk berkomunikasi dengan dosen pembimbing berdasarkan SK ya, berdasarkan SK bimbingannya. Kemudian nanti menginformasikan kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin ditambahkan sebagai student di Turnitin. Biasanya harus menyampaikan nama depan, nama belakang, dan email domain umi.ac.id. Kemudian, ketika telah di-add atau telah ditambahkan sebagai student oleh dosen pembimbing, nanti Bapak dan Ibu akan memperoleh email atau pesan email dari Turnitin, yaitu untuk proses setup account. Proses setup account ini ada dua langkah. Yang pertama, setup account untuk melakukan setup account, kemudian nanti akan dapat email baru untuk melakukan proses memasukkan password atau membuat password seperti itu ya. Baik Bapak dan Ibu, sampai dengan hari ini apakah sudah ada yang ditambahkan sebagai akun student oleh dosen pembimbingnya? Belum. Belum ada satupun? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Tapi SK-nya sudah ada? Sudah dapat dosen pembimbing atau masih menunggu SK? Ada SK-nya keluar, Bu. Baik,
mungkin masih menunggu SK ya. Atau jika memang sudah ada SK-nya, jadi setelah kegiatan ini, langkah yang dapat Bapak Ibu lakukan, yang pertama itu pembuatan akun email menggunakan domain UMI melalui SIAK ya, atau dapat menghubungi ke bagian UPT SIM. Setelah itu dapat berkomunikasi atau menghubungi dosen pembimbing sesuai SK-nya supaya ditambahkan kepada akun student Turnitin-nya. Dan setelah itu, setelah selesai proses setup, nanti Bapak Ibu bisa langsung login. Setelah login dapat terlihat nanti Bapak dan Ibu ini sudah dimasukkan di assignment apa dan oleh siapa, seperti itu ya. Dan proses submit file ini untuk satu file yang sama, atau misalkan untuk skripsi yang sudah selesai ditulis, disubmit, kemudian ada perbaikan. Nah, di hari itu misalkan akan melakukan submit ulang berdasarkan hasil perbaikannya, itu dianggap file yang sama ya. Nah, maksimal adalah 3 kali dalam 1 kali 24 jam. Jadi submit, perbaikan, perbaikan. Ketika akan melakukan proses submit ulang hasil perbaikan yang ketiga misalkan, maka itu harus menunggu dulu 1 kali 24 jam supaya menghasilkan hasil pengecekan yang optimal, seperti itu ya. Nah, baik, untuk selanjutnya dapat terlihat tampilan setup your Turnitin instructor. Belum, Bu Sani. Belum ya, sebentar. Sudah terlihat belum? Ya, sudah, coba diklik dulu Bu Sani. Ini Soalnya yang masih account folder. masih folder ya, sebentar. Ini. Baik, sudah terlihat Bu Sani. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu sudah ditambahkan di Turnitin ya sebagai student, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan pesan email dari Turnitin tentang setup ya Turnitin account. Kalau di sini contohnya instructor account ya, tapi kalau Bapak Ibu sebagai student, tapi secara fungsi atau secara teknis untuk melakukan proses setup account-nya sama. Nanti tinggal klik setup account, kemudian masukkan alamat email dan last name atau nama belakang Bapak Ibu. Misalkan alamat emailnya sanizulfia@umi. Kemudian untuk last name-nya, kalau misalkan 2 kata kan Sani Zulfia, berarti nama belakangnya Zulfia. Kalau misalkan yang namanya hanya 1 kata, berarti diulang saja, misalkan Sani, seperti itu. Nah, ini harus sama dengan yang diinformasikan kepada dosen pembimbing supaya ketika memasukkan last name atau email ini sudah bisa dilakukan proses setup-nya. Kemudian klik next, nanti akan seperti ini. Turnitin menginformasikan kalau misalkan kita dikirim email ulang untuk proses pembuatan password. Nah, ini email yang kedua itu untuk create your Turnitin password. Nanti klik create password. Kemudian masukkan password. Ini dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk membuat password pribadi ya, atau diberikan kebebasan mau buat passwordnya apapun dipersilahkan. Tapi minimal itu harus 12 karakter. Yang di sini kan terlihat ya, minimumnya 12 karakter, kemudian harus mengandung angka, kemudian harus ada upper dan lower case atau kapital dan huruf kecil, kemudian harus ada spesial karakter semacam $, persen, seperti itu ya. Jika sudah, masukkan passwordnya, kemudian create password, login. Nah, ketika login, untuk proses login yang pertama kali, nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengisi script question dan question answer-nya. Jadi nanti ada beberapa pilihan, itu bebas
Bapak dan Ibu dapat memilih pertanyaan yang mana, kemudian memasukkan question answer-nya sesuai dengan pertanyaan. Kelihatan gak ini aku pakai background, Bu? Nah, Pakai selanjutnya background. klik I agree, continue. Tapi kalau yang Oke, selanjutnya dapat terlihat ya untuk halaman di turnitin.com. Nah, ini adalah untuk akses Bapak dan Ibu nanti login ke Turnitin. Masuk ke turnitin.com, kemudian klik login, kemudian masukkan alamat email dan password sesuai dengan yang tadi dibuat. Selanjutnya klik login. Nah, sebagai contoh, di sini dapat terlihat ada 2 kelas ya. Ada kelas Siva sebagai instrukturnya Siva dan ada bimbingan tugas akhir 2023-2024 instrukturnya Sani. Instruktur ini dengan kata lain adalah nama dosen pembimbing Bapak dan Ibu. Misalkan ini ada 2 kelas. Oh, bisa jadi misalkan kelas yang pertama dibuat oleh dosen pembimbing ke-1, kemudian kelas yang selanjutnya dibuat oleh dosen pembimbing kedua. Jadi satu email yang sama dapat digunakan untuk ditambahkan oleh dosen pembimbing ke-1 dan dosen pembimbing kedua. Misalkan untuk sesi kali ini kita akan melakukan proses pengecekan di bagian bimbingan tugas akhir, instrukturnya Sani Zulfiah, diklik. Nah, di sini dapat terlihat ada 2 assignment. Ini namanya assignment ya. Ada assignment skripsi, ada assignment jurnal. Nah, untuk skripsi berarti untuk pengecekan skripsi, jurnal untuk pengecekan artikel. Nah, misalkan kita akan melakukan pengecekan skripsi. Caranya kita klik submit di bagian kolom skripsi ya. Kemudian nanti di bagian first name, last name itu otomatis sudah terisi namanya. Dan di bagian submission title ini dimasukkan judulnya, judul skripsinya. Misalkan ini judul skripsi saya. Selanjutnya kita dapat memilih mengambil filenya bisa dari komputer, bisa ngambil dari Dropbox, bisa dari Google Drive. Misalkan kita melakukan pengecekan di komputer sendiri, berarti bisa ngambil dari komputer. Atau misalkan lagi ngecek menggunakan komputer temannya, berarti ngambil di Google Drive misalkan. Kita pilih choose from this computer, kemudian kita akan submit. Dan file yang disubmit ini Bapak dan Ibu diharapkan untuk melakukan submit atau memasukkan file yang berekstensi Microsoft Word ya. Kemudian klik upload. Ditunggu dulu, kemudian klik confirm. Return to assignment list. Nah, kalau misalkan ini kebetulan misalkan isinya cuma sedikit atau kecepatan internetnya juga cukup mendukung. Jadi pas diklik return itu langsung ya keluar angka persentasenya. Adapun misalkan nanti Bapak dan Ibu ketika melakukan pengecekan di sini tulisannya masih processing. Nah, nanti ditunggu saja beberapa saat misalkan persekian menit nanti bisa di-refresh supaya angka presentasinya muncul. Nah, ini yang dinamakan similarity atau persentase tingkat kesamaan ya, seperti itu. Kemudian ketika ingin melihat hasilnya, hasil secara detail, Bapak dan Ibu bisa mengklik angka persentasenya. Terlihat tab baru tidak? terlihat. Oke. Nah, misalkan di sini hasilnya 5%. 5% itu dari mana saja sih? Misalkan terlihat, yang pertama dari sini. Dari Sani, punten. perpustakaan.umi.ac.id. Oh, dapat terlihat ini judul ini ternyata sudah ada di Bu internet. Sani, nih, punten, ya. belum terlihat. Belum terlihat? Belum. Oke. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Sini ada 3%, ada 2%. Nah,
tadi yang saya sampaikan, identifikasi persentase dari yang terbesar dulu misalkan sampai dengan yang terkecil. Nah, kebetulan ini kan hanya 5%, jadi sumbernya misalkan hanya dari 2 sumber. Kalau misalkan nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan proses pengecekan, kemudian persentasenya misalkan 20%, nanti bisa dilihat 20% itu diperoleh dari mana saja. Nah, maka dapat diidentifikasi bagian mana saja yang ini sebaiknya dirubah atau diganti dan lain sebagainya gitu ya. Setelah itu Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan proses unduh dengan cara klik bagian panah ke bawah ini. Di sini ada keterangan download, kemudian pilih current view. Setelah itu nanti akan terunduh. Nah, ini adalah yang disebut dengan FHP atau file hasil pengecekan. Sudah terlihat ya di halaman muka di sini kalau misalkan judulnya repository of UMI sesuai dengan yang tadi dimasukkan pada kolom submission title. Kemudian by-nya ini sesuai dengan nama akun yang tadi digunakan. Sipa. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan akun milik orang lain, otomatis di sini bagian by-nya tidak sesuai dengan nama Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada submission date, jadi bisa kelihatan Bapak dan Ibu melakukan proses submit filenya di tanggal berapa, jam berapa, misalkan ya. Nah, kemudian ketika nanti melakukan proses validasi, kan di surat keterangan pengecekan itu akan dilampirkan misalkan berdasarkan FHP pengecekan pada tanggal sekian. Maka harus sama tanggal di sini dengan tanggal yang di surat keterangan pengecekan, seperti itu. Selanjutnya, warna-warni hasil pengecekan ini juga dapat turut serta terunduh ya. Jadi di filenya sudah otomatis ada warna-warninya. Oh, ini nomor 2 itu apa ya? Kita lihat di halaman terakhir. Ini hasilnya 5% dengan 3% dari perpustakaan UMI, kemudian dari sumber internet yang lain. Nah, misalkan yang tadi nomor 1, nomor 1 itu dari sini, nomor 2 dari sini. Seperti itu ya. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan plagiarisme dan Turnitin. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri ke-1, Ibu Sani Zulfiah Eskom yang telah memaparkan materi mengenai etika akademik, plagiarisme, dan juga Turnitin. Dan harus diketahui oleh Bapak dan Ibu bahwa tadi PR-nya adalah kalau sudah ada SK, silahkan menghubungi dosen pembimbing, kemudian menyampaikan first name atau nama pertama, nama depan, kemudian juga last name atau nama belakang, dan juga email dengan domain UMI. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum memiliki email dengan domain UMI, disilakan untuk mengunjungi laman SIAK, dan di sana ada bagian untuk bisa mendaftarkan diri untuk memiliki email dengan domain UMI. Jadi tidak perlu datang ke UMI juga, jadi sudah bisa dilaksanakan dengan jarak jauh. Baik, Bapak dan Ibu, tadi PR-nya tolong disimpan dulu dan pertanyaannya juga tolong disimpan terlebih dahulu. Kita akan lanjut ke pemateri kedua mengenai OK3S dan juga prosedur karya tulis ilmiah yang akan dipaparkan atau disampaikan oleh pemateri kedua yang terhormat Ibu Fuji Amalia Nurani SIPUS, Pustakawan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kepada Ibu Fuji,